nagari yang terkena dampak bencana alam banjir bandang sebulan yang lampau 2025, yang sampai saat ini masih dalam suasana bencana. Seperti inilah kondisinya pada tanggal 7 Rabu Januari 2026. Posisi banjir bandangnya arah dari kiri menimpa arah ke kanan. Ini sepertinya tinggi lumpur pas kejadian. Ini rekan-rekan Senak Minang, jorong kayu pasak. Memang banyak rumah warga yang hanyut ya, yang udah porak-poranda. Ini gelondongan kayu bercampur lumpur yang udah kering. Ini satu mobil jet apa ya, itu rumah warga yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Aduh, ini pesara di luar biasa rekan-rekan Senak Minang. Tidak layak huni lagi ya. Kiri dan kanan menjelang pasar kayu pasak. Kayu pasak pasarnya arah di depannya. Ini dari sini udah terlihat tumpukan material, dan ini tempat lokasi pengungsian rekan-rekan Senak Minang. Mudah-mudahan akses ini bisa kita lewati hingga sampai ke lintas barat Padang Pasaman. Nah, di sini rekan-rekan Senak Minang bisa lihat suasananya yang di sebelah kiri itu, sungai yang udah meluas. Nah, ini ada pengungsian yang di sebelah kanan. Ini batu hingga sampai ke rumah-rumah warga. Lanjut terus. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Aduh, yang di sebelah kiri batu hingga sampai ke rumah warga dan pemukiman serta gelondongan kayu. Nggak menyangka ya ini sampai, padahal ini ada ketinggian ya, tinggi ya, lokasinya yang kita tahu ya. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Ini sebenarnya yang di sebelah kiri ini ada bangunan yang udah runtuh ya, di bawah gelondongan lumpur. Nah, itu yang di sebelah kanan udah mengering. Jadi posisinya arah dari kiri kita itu banyak bebatuan ya. Tuh, hingga ke kiri. Ini sebenarnya pas kejadian ini tinggi ya, lumpurnya ada 1 meter lebih kita rasa ya. Nah, itu bisa masuk itu kayu besar ke ruangan tuh. Ada sekitaran 1 meter nih pas kejadian ya, yang jalan ini menurut ini kondisinya. Ini kita mengarah ke jorong kayu pasak. Ya, sebenarnya ini banyak bangunan rumah ini yang luluh lantak ini. Masalahnya ini gelondongan ini bekas ada bangunan kayu-kayu rumah ya. Jadi kita bisa nggak terhitung ya, rumah warga yang dihanyutkan ya, arah dari atas ya. Ini gelondongan kayu ini seperti ada bekas bangunan rumah ya, yang dari papan. Bukan gelondongan kayu hutan aja, enggak ini. Ini yang di sebelah kiri cukup lumayan parah ya. Ini belum lagi yang arah ke ini, arah ke kayu pasak ya, arah ke bawah ya. Jadi sungainya sebenarnya yang di sebelah kiri tadi ya, yang menimpa rumah warga di sini yang naik gitu. Ada sumber air juga yang baru masuk ya, bantuan. Jadi sungainya yang posisinya arah di kiri ya, udah jarak dari ini.
Jadi itulah baru saja kita lewati salah satu jorong di Nagari Salareaya yang terdampak bencana banjir bandang yang sangat luar biasa parah, rekan-rekan Senak Minang. Dan kita mengarah ke lokasi lainnya di sekitaran jorong lainnya di Nagari Salareaya ini, arah ke Kayu Pasak. Jadi jorong Kampung Tangah ini salah satu jorong di Nagari Salareaya yang terkena dampak banjir bandang terparah. Salah satu jorong Kampung Tangah, jorong Kampung Tangah Nagari Salareaya. Nah, ini udah masuk jorong Kayu Pasak sebenarnya, dan kita akan melintas di kawasan pasca banjir bandang. Nah, ini yang di sebelah kiri ya. Ini sebenarnya udah pas kejadian naik air. Ini cukup lumayan tinggi. Kalau diperkirakan hingga ke dasar sungai ada 10 meter hingga ke badan jalan ini. Aduh. Nah, ini udah jorong Kayu Pasak, rekan-rekan Senak Minang. Seperti inilah kondisinya pada tanggal 7 Rabu Januari 2026. Posisi banjir bandangnya arah dari kiri sepertinya ya, yang menimpa arah ke kanan. Nah, ini sepertinya tinggi lumpur pas kejadian. Ini rumah-rumah warga yang di sebelah kiri, dan sebenarnya di sebelah kanan ini ada rumah warga juga yang ada ke dalam tuh. Nah, ada mobil yang masuk. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Nah, dan kita akan coba lihat suasananya yang di sebelah kiri ini. Kita akan coba lihat kondisinya. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang, jorong Kayu Pasak. Memang banyak rumah warga yang hanyut ya, yang udah porak-poranda. Ini gelondongan kayu. Ya, sebenarnya kita nggak bisa melintasnya. Kita sebenarnya hanya sampai di sini, di masjid ini, karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan kita untuk arah ke sana ya. Paling tidak rekan-rekan Senak Minang yang dirantau maupun warga Nagari Salareaya ini bisa melihat di video kita ini. Jadi posisi lumpur arah dari atas yang menimpa rumah-rumah warga di jorong Kayu Pasak ini. Ini bukannya masuk arah kemana ya? Masuk kiri. Yuk, kita lanjut. Itu rekan-rekan Senak Minang. Ini sebenarnya pas kejadian ada ketinggian 1 meter nih di atas aspal jalan ini, di jalan ini, dan menimpa arah ke kiri, ke bangunan arah ke bawah itu. Ini banyak ini peragat rumah tangga yang udah bercampur lumpur yang udah kering. Ini satu mobil jet apa ya, itu rumah warga yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Aduh. Nah, ini pesiara di kiri dan di sebelah kanan. Ini masih utuh ya. Jadi dampaknya luar biasa rekan-rekan Senak Minang. Terakhir kita di sini di bulan Oktober ya, melintas di jalur ini. Nah, ini kiri kanan rumah warga udah tidak layak huni lagi ya. Kiri dan kanan di sepanjang jalan ini.
menjelang pasar kayu pasak. Kayu pasak pasarnya ada di depannya. Jadi ini termasuk salah satu yang paling terparah, karena tidak ada satu bangunan pun yang layak huni lagi, baik itu yang bagian kiri maupun yang bagian kanan. Ini peragat rumah tangga banyak yang hanyut ke sini. Juga kayu-kayu bangunan yang dihanyutkan gelondongan material longsor. Menjelang pasar kayu pasak. Jadi aliran sungai yang naik, yang banjir bandangnya yang di sebelah kiri. Tuh. Nah, ini pasar kayu pasak yang di depan. Nah, ini rekan-rekan Sunat Minang, kebetulan pada hari keramaian juga, cuman sepi ya pada Rabu ini. Rabu tanggal 7 Januari 2026. Biasanya ramai pasarnya. Ini terlihat sepi pasar kayu pasak Nagari Salaria. Tidak seperti biasanya. Biasanya ada macetnya juga di sini. Dan banyak juga parkiran pemotor yang datang ke kawasan pasar. Ini sebenarnya ada rombongan yang baru masuk di kayu pasak ya. Dan terlihat ada sejumlah titik posko. Ini sebenarnya ada yang tamu yang datang. Ini ada rombongan yang baru masuk. Tepat di jorong kayu pasak Nagari Salaria, Kabupaten Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Salah satu jorong yang sangat terparah terkena dampak musibah banjir bandang sebulan yang lalu, yang dampaknya sejumlah rumah warga hanyut dan sebagian masih ada yang berdiri, cuman sudah tidak layak dihuni. Nah, ini bekas longsor juga ya, dan terban di sebelah kiri. Jadi aliran yang banjir bandangnya di sebelah kiri ini, alirannya arusnya. Ini udah terban dan longsor. Jadi Kota Alam dan Kayu Pasak dua jorong yang sangat terparah terkena dampak ya. Banyak rumah yang udah hanyut dan masih ada cuman tidak layak huni. Jorong kayu pasak Nagari Salaria kita lewati, dan kita akan mengarah ke lintas barat Padang Pasaman, tepatnya simpang Padang Koto Gadang di Nagari Salaria Barat. Ini ada lumpur rekan-rekan Sunat Minang. Cuman alhamdulillahnya karena cuaca sudah membaik, jadi lumpur yang ada di sekitaran Kota Alam dan Gumarang yang ditimpa banjir bandang udah kering ya. Jadi alhamdulillah kita bisa lancar lewat tadi. Dari sini ke jalan lintas
Padang Pasaman atau ke simpang Padang Kota Gadang ada sekitaran 4 kilo. Makan waktu 5 menit kalau tidak ada halangan. Berakhir di simpang Padang Kota Gadang atau di lintas Padang Pasaman. Semoga video ini bisa membuka hati kita untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana alam banjir bandang di sekitaran kawasan Kecamatan Palembayan, terutama Jorong Totoalam dan Jorong Kayu Pasak di Nagari Salare Ayia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan semoga dan senek kita yang di rantau bisa melihat suasana kampung halamannya terkini pasca bencana alam di Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Palembayan yang sudah lama tidak pulang kampung. Jadi itulah rekan-rekan Senak Minang, dan kita sampai di simpang Padang Kota Gadang Salare Ayia Barat, belok kanan ke simpang Ampek Pasaman Barat, kurang lebih 45 kilo, 30 hingga 40 kilo, dan belok kiri arah ke Padang Tiku Pariaman. Nah, ini yang arah ke depan kita. Dan salam selalu, sehat selalu. Saya sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mengarah ke Kota Padang dari Salare Ayia Barat ini.